Di sebuah sudut kota kecil bernama Wonosari, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama kosong. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi semak belukar liar, dan hanya sesekali terlihat oleh pejalan kaki yang tersesat. Konon, rumah itu telah ditinggalkan sejak belasan tahun lalu setelah penghuninya meninggal secara misterius. Namun, seperti banyak cerita yang tersebar dari mulut ke mulut, kebenarannya terkubur bersama waktu. Dedi dan Lilis, sepasang suami istri muda yang baru menikah. Mereka memutuskan pindah ke Wonosari karena Dedi mendapat pekerjaan sebagai guru kontrak di sekolah dasar setempat. Uang mereka pas-pasan. Maka ketika Pak Mardi, seorang maklar properti tua, menawarkan rumah kontrakan dengan harga sangat murah, mereka tak banyak berpikir. "Bang, ini rumahnya? Kok agak menyeramkan?" "Ya?" tanya Lilis heran. "Cuma karena udah lama nggak ditinggalin, sayang. Nanti juga kalau udah dibersihin, pasti nyaman kok," jawab Dedi. Namun sejak hari pertama, Lilis merasa ada yang tidak beres. Saat ia membersihkan kamar belakang, ia mencium bau anyir yang aneh. Seperti darah. Tapi tak ada bekas apapun. Ia mencoba mengabaikannya. Terdengar bisikan halus samar dan mengerikan. "Keluar!" Lilis sontak menoleh. Tak ada siapa-siapa. Malam pertama mereka pun tiba. Dedi tertidur pulas karena kelelahan. Tapi Lilis tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Detak jam berdetak pelan, lalu berhenti tiba-tiba. Jam dinding berhenti tepat pukul 2 dini hari. Lampu kamar mendadak berkedip lalu mati. Dan meledak, kemudian hening. Lilis berbisik takut membangunkan Dedi. "Bang, bang, bangun." Saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri diam. Bentuknya tinggi, dibalut kain kafan, dengan wajah tertutup. Pocong. Lilis panik dan menjerit membangunkan Dedi. Tapi ketika Dedi bangun dan membuka jendela, tak ada apa-apa di luar. Hanya pohon pisang yang diam tertiup angin. Dedi kesal dan berkata, "Kamu capek kali, Lis. Nggak usah mikir macem-macem." Lilis ragu dan menjawab, "Aku yakin aku lihat pocong." Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Lilis mulai mendengar langkah kaki di lorong meski tak ada siapapun. Dedi pun mulai mengalami hal serupa, meski ia masih berusaha menyangkal. Suatu malam, Dedi yang pulang lembur sendirian melihat pintu rumahnya terbuka. Padahal ia yakin menguncinya. Ia masuk dengan hati-hati. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat sosok putih melayang, melesat ke kamar belakang. Dedi terengah dan bertanya-tanya apakah itu? Pocong itu muncul. Kali ini jelas. Ia melompat tidak menyentuh tanah, matanya kosong, namun seolah menatap langsung ke arah Dedi. Dedi sontak berteriak, "Pocong!"
Dedi lari keluar rumah malam itu juga. Ia tidur di masjid terdekat. Paginya, ia memutuskan mengajak Lilis pergi dari rumah itu. Tapi semua sudah terlambat. Saat Dedi kembali ke rumah, ia menemukan Lilis terduduk di sudut kamar menatap kosong dan mulutnya terus berbisik lirih dan berulang. Dia di kamar belakang, jangan buka, jangan buka. Dedi memeluk istrinya yang ketakutan. Tapi matanya pun kini menatap ke arah pintu kamar belakang yang perlahan mulai terbuka sendiri. Dan dari balik kegelapan kamar itu terdengar suara kain diseret dan nafas berat. Seseorang atau mungkin bukan seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Nafas berat, suara kafan menyeret lantai. Rumah itu bukan hanya tua, bukan hanya kosong, tapi telah menjadi sarang bagi sesuatu yang tak lagi manusia. Pintu kamar belakang itu terbuka lebar. Nafas berat terdengar makin dekat. Lilis menggigil, tubuhnya kaku di pelukan Dedi. Matanya tak berkedip menatap gelapnya ruangan itu. Nafas berat, suara kain menyeret lantai, langkah berat mendekat. Dedi memaksa dirinya berdiri. Ia berusaha menutup pintu, namun udara terasa berat. Kakinya sulit digerakkan. Dari dalam kamar sesuatu muncul. Sosok pocong itu berdiri di ambang pintu. Kafan kotor menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat dengan bekas luka robek di pipi kanan. Matanya menatap tajam seperti menuntut sesuatu. Pocong tersebut berbisik pelan namun mengerikan. Aku dikubur tanpa kepala. Lilis menjerit dan Dedi gemetar. Apa yang kamu mau dari kami? Namun sosok itu hanya diam. Tiba-tiba, seluruh lilin dan lampu padam serempak. Gelap, sunyi. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara teriakan dari kejauhan. Seperti suara anak kecil menangis dan berteriak dari kejauhan. Pagi harinya, Pak RT dan warga datang setelah mendengar jeritan dini hari. Mereka menemukan Dedi terduduk di depan rumah. Lilis tak sadarkan diri, menggenggam erat potongan kain kafan yang entah dari mana datangnya. Pak RT, seorang pria paruh baya bernama Pak Rahman, mengajak mereka ke balai desa. Di sana, Dedi menceritakan semuanya. Pak Rahman berkata dengan serius, "Saya sudah duga rumah itu memang ada sejarah kelam. Tapi selama ini warga memilih diam." Dedi bertanya dengan tegang, "Kenapa? Ada apa sebenarnya?" Pak Rahman menatap Dedi dalam-dalam. Lalu ia bercerita, dulu rumah itu ditempati seorang dukun bernama Pak Joyo. Ia dikenal ahli dalam pesugihan. Banyak warga datang meminta kekayaan. Tapi suatu hari, seorang anak kecil tetangganya hilang. Beberapa hari kemudian bau busuk tercium dari sumur belakang rumah Pak Joyo. Polisi menemukan jasad anak itu di dalam sumur. Pak Joyo ditangkap, namun sebelum diadili, ia bunuh diri di dalam sel dengan mengikat lehernya sendiri menggunakan kain kafan dan kepala yang hilang tak pernah ditemukan.
Sejak saat itu, rumah itu dikosongkan. Tapi beberapa orang yang nekat tinggal selalu mengalami hal yang sama: bisikan, penampakan pocong, mimpi buruk, dan perlahan kehilangan akal sehat. Dedi bertanya dengan gusar, "Kenapa tidak ditutup saja rumah itu?" Pak Rahman menunduk dan menjawab, "Setiap kali kami coba ratakan rumah itu selalu ada yang celaka. Pernah satu alat berat terguling sendiri tanpa sebab. Operatornya meninggal seketika." Dedi dan Lilis pun memutuskan pindah ke rumah dinas milik sekolah, meninggalkan rumah kontrakan tua itu. Tapi Lilis tidak pernah sepenuhnya pulih. Setiap malam, ia masih berbicara sendiri. Lilis berkata lirih, "Dia belum selesai, dia belum tenang, dia masih mencari kepalanya." Beberapa minggu kemudian, warga mencium bau busuk dari kamar belakang rumah itu. Polisi dipanggil. Saat digali ditemukan sebuah karung kecil berisi tengkorak kepala manusia. Setelah temuan itu, pocong itu tak pernah muncul lagi. Rumah itu tetap kosong, namun kini lebih tenang. Seolah roh yang lama menunggu akhirnya menemukan kembali kepalanya dan bisa beristirahat. Tapi warga masih percaya bahwa malam-malam tertentu, menjelang malam Jumat Kliwon, jika kau berdiri di depan rumah itu dan menatap ke jendela lantai 2, kau akan melihat sesosok pocong tersenyum.